Bab 41. Seluruh warga desa menjadi hening. Ada hanya dua tempat untuk menjual ikan, yaitu pasar dan kabupaten. Di Kabupaten Uswal ada 13 desa. Setiap desa mengadakan pasar selama 2 hari sekali. Jumlah pembeli ikan sangat sedikit di pasar tersebut. Lebih baik menjual ikan di kabupaten. Jika ada masalah dengan penjualan ikan di kabupaten, mereka tidak akan bisa menjual semua ikan yang mereka tangkap. Wira mengerutkan kening. Iwan cari gara-gara lagi. Sony menggelengkan kepala. Iwan telah digulingkan. Ada seorang pemimpin baru di pasar ikan yang bernama Handoko. 3 hari yang lalu, dia mematahkan kaki Iwan di pasar ikan dan mengambil semua anak buahnya. Dia kembali memungut komisi di pasar timur. Dia mengatakan tidak akan memungut komisi dari kita, tetapi meminta kita untuk tidak menyebarkannya. Handoko. Wira tertawa sinis. Hanya ganti kedok saja, tapi tetap trik lama. Sepertinya begitu. Setelah melalui kejadian dalam beberapa hari terakhir, Sony menjadi lebih berpengalaman. Meskipun Handoko mengatakan tidak akan memungut komisi, tapi kalau kita menjual begitu banyak ikan setiap hari, dia pasti merasa iri. Aku curiga ada orang yang mengikuti kita belakangan ini, mungkin anak buahnya. Banyak warga desa mengangguk setuju. Orang-orang yang lebih cerdik pasti memperhatikan bahwa ada orang yang memantau mereka akhir-akhir ini. Wira menyipitkan mata sambil berkata, siapapun itu, keselamatan adalah yang utama. Kita akan pergi menjual ikan di kabupaten lagi. Harus ada salah satu dari Danu atau Dodi yang ikut. Kalau mereka turun tangan, kita juga tidak perlu takut. Kalau ada petugas pemerintahan yang datang menangkap kita adukan saja mereka ke pengadilan kabupaten. Mereka cuma preman kecil yang dihasut orang. Semakin kita merasa takut, mereka akan semakin menindas kita. Tapi, kalau sudah sampai ke pengadilan, mereka akan lebih takut daripada kita. Ya, kenapa kita harus takut pada mereka? Wira bahkan telah menjebloskan Budi yang merupakan seorang pejabat itu ke penjara. Kita tidak boleh takut pada pegawai kecil di desa atau preman. Danu dan Dodi mahir dalam seni bela diri. Mereka tidak akan bisa mengalahkan kita. Para penduduk desa mengayunkan tinju mereka pertanda setuju. Dalam waktu singkat, ketakutan mereka terhadap para preman, pencuri, dan pegawai kecil telah sirna. Wira mengangguk dengan senyum ringan. Itu saja tidak cukup. Semakin kita kaya, akan ada semakin banyak orang yang iri dan mengincar kita. Apa yang harus kita lakukan? Tanya para penduduk desa yang khawatir. Wira tersenyum. Tim penangkap ikan yang terdiri dari 30 orang, harus diganti dengan pemuda-pemuda yang kuat. Kelompok yang beristirahat akan diajari seni bela diri oleh Paman Hasan, dan setiap orang akan menerima upah 2.000 gabak per bulan. Kalian juga sudah mendapat jatah daging 250 gram setiap hari. Jangan sampai ada timbul rasa iri kepada satu sama lain. Baik yang pergi untuk menjual ikan atau berlatih bela diri. Keduanya sama-sama melelahkan. Mereka harus menjadi kuat dalam bela diri agar dapat melindungi harta benda kita semua. Hasan berdiri untuk menunjukkan dukungannya. Selama kalian siap menderita, aku akan mengajarkan kepada kalian semua yang kutahu. Kami tidak takut menderita. Kami hanya takut menjadi miskin. Selama Paman Hasan mengajari kami hal-hal seperti yang diajarkan kepada Danu dan Dodi, kami tidak takut walau harus menderita. Banyak pemuda yang berdiri dengan penuh semangat. Semua orang telah mendengar cerita tentang seberapa perkasanya Danu dan Dodi. Mereka semua sangat iri. Begitu menyebutkan nama Zabran di pasar ikan, preman-preman itu tidak akan berani mendekati mereka. Saat nama Danu disebutkan di dusun Silali, semua pria di desa itu bahkan tidak berani menengadahkan kepala menatap mereka. Prok prok prok. Semua penduduk desa menepukkan tangan untuk Sony. Wira kembali bertanya, apa masih ada yang mau memberi usulan? Kali ini aku sudah memikirkannya dengan baik. Danur yang telah berpikir keras cukup lama,
mulai maju untuk mengajukan usulnya. Kak Wira, aku melihat orang yang berbisnis biasanya ada akuntan. Sekarang kita ada yang menjual ikan, masak, beli rumput, membangun kantin, jaga kereta. Tentunya harus ada seorang akuntan. Kalau tidak, kita sendiri tidak tahu berapa banyak pendapatan dan pengeluaran kita. Pasti akan repot jadinya. Wah, semua penduduk desa menatap Danur dengan takjub. Tidak ada yang menyangka bahwa Danur akan memikirkan hal seperti ini. Ini memang masalah yang besar. Usul Danur sangat bagus. Ayo kita berikan tepuk tangan. Wira kembali memimpin untuk bertepuk tangan. Prok prok prok. Semua warga desa ikut memberi dukungan. Melihat semua orang di sekitarnya tersenyum, detak jantung Danur makin kencang dan darahnya terasa berdesir. Biasanya, tidak ada orang yang pernah bertepuk tangan untuknya seperti ini. Sebuah perasaan yang aneh meluap dalam hatinya, membuatnya merasa senang.